Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, yang terhormat beliau Simbah Haji Ali Mahmudi, dan yang saya hormati Al-Ustadz Mulyatin beserta Ustadz yang lain yang tentunya belum mampu saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati segenap jamaah Masjid Al-Istiqomah, semua para bapak, ibu, kang mas, adik lan bayu sedaya ingkang sami rawuh, mugi tansah angsal pitulunan saking karsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita pada malam hari yang mulia, malam hari Jumat. Kita bersyukur karena Allah mempertemukan kita dalam keadaan yang mulia, dalam keadaan thalabul ilmi. Dan kita juga bersyukur kita dipertemukan oleh Allah untuk mengkaji, mempelajari kitab yang paling mulia, kitab Al-Quran yang diberikan sebagai mukjizat Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kemuliaan ini semua, kelak di yaumul mahsyar, yaumul hisab, kita kembali dipertemukan oleh Allah juga dalam keadaan yang mulia. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, mohon maaf nanti telat karena mengantar nyonya istri kula periksa nogil ibu kami ini. Kebetulan kok beri sonten dilalah antriannya lumayan, jadi hati telat dalannya betul sakit yoyo betul apa betul wanita hamil kan itu ngati-ngati dalannya atau nih. Tapi alhamdulillah masih sakit istiqomah, kados namanya Masjid Al-Istiqomah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita tafsir Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-26. Nah, ini nanti membahas dari esensinya. 26 ini kemarin derek selesai. Jadi ini nanti akan fokus kepada esensi dari surah Al-Hajj tentang haji. Kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal baiti
alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti an la tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idlan ilingo bahwa nalikane merintah bangun sapa ingsun li Ibrahim maring Nabi Ibrahim makanal baiti ing panggonan letak Baitullah alla tusyrik yen to ora padha musyrik kabeh bi kelawan ingsun syai'an ing suwiji-wiji wa tahhir lan becik bersehaken baitiya ing omah ingsun lit-ta'ifina kedue wong kang tawaf wal qa'imina lan wong kang jumenengi ibadah war ruk'is sujud lan wong kang padha jungkung anggene sujud. Apa maksud dari ayat ini? Kita baca penjelasan dari Syekh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Hadza fi taqri'un wa tawbihun liman abada ghairallah wa asyraka bihi min Quraisy. Ayat ini melehaken itu bahasa Indonesia apa nih? Ini pokoknya melehno. Kedua wong-wong kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy niku 14 abad yang lalu niku mempunyai klaim ngakoni nek Baitullah nggih itu milik mereka. Karena kebetulan mereka niku keturunan dari Nabi Ismail. Ternyata di sekitar kanan kirine Ka'bah 14 abad yang lalu di zaman jahiliyah dipenuhi dengan berhala-berhala. Wonten Lata, Uzza, Manat, Ikrimah. Niki diwelehno karo pangeran wong Quraisy. Biyen kuwi sing merintah bangun Ka'bah kuwi perintah Allah datang Nabi Ibrahim alaihi salam fil buqati ing dalam tanah legokan. Jadi ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa peletak batu utama
Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Tetapi ada riwayat juga bahwa Ka'bah itu sudah dianjar-anjari peletak batu pertama itu Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim itu neruske karena rentan waktu antara Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim itu kan ratusan tahun, maka bangunannya kan sudah roboh, makanya dibangun kembali. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun kembali Baitullah dan mensucikan Allah tusyrik bi syai'a. Nah, kalimat Allah tusyrik bi syai'a ini adalah tamparan keras bagi orang Quraisy. Wong Quraisy, kowe ngaku-ngaku orang sing menghormat Baitullah. Kowe gawe sair-sair mbok sebarno nang orang-orang Arab dengan kedermawanan kalian, dengan kebaikan kalian merawat Ka'bah, tapi kamu justru mengotorinya dengan syirik-syirik, dengan membuat berhala-berhala itu. Min awali yaumin ala tauhidillah wa ibadatihi wahdahu la syarika. Baitullah diciptakan fungsinya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadzakara ta'ala annahu bawa'a Ibrahim makanal bait ay arsyadahu ilaihi wa sallamahu lahu wa adana lahu fi banaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah, yang mana tempatnya niki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritanya wilayah Mekah niku kan namine boten Mekah awalnya, Bakkah, bibak kata mubarakah. Bakkah itu cekungan, lembah. Ngeten. Jadi nyekung ngeten. Nah ngeten niki yo ora tau roh ngeten niki. Jadi hanya membaca dari teks saja. Ini cekungan yang sangat kering. Yang pertama kali Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memindahkan istrinya Hajar mengguni tempat itu. Maka di balik peristiwa itu banyak hikmah. Peristiwa apa saja? Kados peristiwa Nabi Ibrahim memindahkan Hajar tenggene Bakkah, itu latar belakangnya banyak, macam-macam. Satu, memang ini sudah nas dari Allah. Nabi Ibrahim itu ditunjuk sebagai penerus Baitullah. Yang kedua, untuk ngurep-ngurep Baitullah. Yang ketiga, sebagai untuk pondasi pertama nanti dengan keislaman tauhid, dengan adanya kaum Quraisy yang melahirkan Nabi Muhammad. Dan yang keempat tentunya hikmah tentunya bin ora tukaran mbok nom karo Baitullah. Karena bojone Nabi Ibrahim kan kalih Saroh karo Hajar. Jadi di balik peristiwa itu pasti ada hikmah. Nah, diwono terus nggak apik, pindah, terpilihlah Hajar. Itu pun nanti dari beberapa ilmu meneliti juga akan menguraikan. Nah, sing mbok tua tetap di sini, sing mbok nom dipindah, itu nanti dari sisi-sisi banyak pelajaran di situ. Kembali ke ayat wa tahhir baitiya lit-taifin qala Qatadah wa Mujahid. Apa maksud wa tahhir baiti? Maksudnya minasyirki, artinya sucikan Baitullah dari kemusyrikan. Ngeten kadang-kadang wis adoh-adoh lunga haji nggih, biayane yang mahal nggih. Dugi mriku lah kok malah yo niate aneh-aneh. Niat ben loro pesugihan dan sebagainya. Dan kata kadang. Padahal wa tahhir baitiya lit-taifin. Jadi nongkono niku wis manut wae ibadah apa yang telah disyariatkan, yang tadi syariatkan wis diatur karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora gawe ibadah sing aneh-aneh. Maksudnya gitu. Lit-taifin wal qaimin wa ruka'is sujud. Apa maksudnya? Itu maksudnya ij'alahu khalisan li haula'il ladzina ya'buduna Allah wahdahu la syarika
Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membangun Baitullah tujuannya agar mensucikan ibadah hanya kepada Allah. Nek nang kono wis tambah kabeh ning sing diilingi malah sing ora-ora iki berbahaya. Bahkan tenggene Baitullah niku nyejo Allah mawon kan mboten asal. Ayat wingi kan ngoten ya. Ayat sing wingi itu nek nang mriki nek tenggene non Baitullah kula lan panjenengan duwe niat elek nek ra sida dilakoni kan malah ganjaran satu. Misalkan wis apa iku jenenge wis niat ape jupuk piti tanggane misalkan utawa niat ape lapo sing perkara elek niat ape ndelok ndandut upamane delok udan dhuwurs alah iso malah entuk ganjaran. Tetapi nek tenggene Baitullah niku nembe niat elek mawon niku wis direken takoni dosa diwodo. Ada ketika ajeng haji ya benar-benar patuh hiril qalba sucikan hati wasohihin niat murnikan niat hanya untuk beribadah kepada Allah, jangan yang lainnya. Anak-anak disebutkan tentang ayatnya tadi berarti banyak kejadian-kejadian dan kejadian itu kan seperti sejarah itu selalu berulang. Biyen ono-ono sok ben yo ono-ono nek. Karena prosesnya itu berulang dengan pelaku yang berbeda-beda karena dipenyati-nyati. Warukai sujud, maksudnya apa? Fakor mutawaf bisolati, li annahuma la yashra'ani illa muhtasina bil bait. Warukai sujud itu artinya barengake salat kelawan tawaf. Artinya salat tenggene Masjidil Haram. Ibadah-ibadah, salat sunnah, kemudian ganjarane luwih agung. Terus tawaf, tawaf itu hanya ada di Baitullah. Wal qaimin, ini kan li taifin wal qaimin wa raka'i sujud. La yushra'ani illa muhtasina bil bait, khusus nang Baitullah. Fatwafu indahu. Tawaf niku di sekelilingi, wassalatu ilaihi, salat itu di sekitarnya. Fi ghalibil ahwali illa ma tasna minas sholati ingdastanahu al-qiblah wa fil harbi wa fil nafli fi safari wallahu a'lam. Kemudian wa adzin fin nas wa adzin lan becik ngundang sira. Ibrahim iki dikon undang-undang fin nasi kelawan manusia bil haji kelawan haji ya. Ketika Nabi Ibrahim niki selesai bangun napa niku Ka'bah niku Nabi Ibrahim diperintah Allah kon ngundang manusia. Lah padahal secara logika niku kan teng ora-ora. Kapasitas suaranya Nabi Ibrahim pasti tidak bisa menggema. Bahkan pada waktu itu tidak seramai sekarang. Bagaimana penjelasannya tentang itu? Nah, ini perlunya ayat Al-Quran itu dilengkapi dengan hadis. Nah, ini ada hadis. Nada fin nasi bil haji da'yan lahu bilal haji idza ila hadzal bait alladzi umirna bi bana'i fa dzakara ana qala. Ini hadis. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk ngundang kabeh manusia, Nabi Ibrahim matur, "Ya Rabbi kaifa abligh annas wa sauti la yanfuduhu." Duh Gusti, bagaimana cara saya ngundang manusia sedangkan suara saya terbatas? Tidak mungkin suara saya ini bisa menggema ke seluruh dunia. Faqala nadaw wa alaina al-balagh. Ibrahim, sebenarnya gue yang undang-undang masalah hasil nanti yang menyampaikan kita Allah Subhanahu wa taala. Niki padha karo wong usaha, wong ikhtiar. Usaha bagaimana ya usaha saja. Urusan hasil niku kersane Gusti Allah. Sing jelas nek usahane akeh hasilnya akeh. Jadi ini di antara itu. Kadang-kadang al-balagh itu sering disebutkan dalam ayat wa ma alaina illal balaghul mubin. Perintah Nabi
dan para nabi-nabi terdahulu itu hanya menyampaikan risalah, ngajak kebaikan. Masalah nanti dia akan mengikuti atau tidak itu urusan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wes pokoknya nggak ngundang wae. Masalah nanti sampai atau tidak itu nanti kekuasaan Allah. Faqama ala maqami. Kemudian Nabi Ibrahim ini berdiri di makom, kan ada makom Ibrahim, tempat pancian ini. Kemudian yang tadi gitu ya, ceritanya sing Pak Kaji. Wakila, dan ada yang mengatakan alal Hijr Ismail. Hijr Ismail itu ceritanya kan di luar Ka'bah. Ya ceritanya, tapi ini ceritanya tahun. Wakila ala Sofa, ada juga pendapat yang mengatakan Nabi Ibrahim itu naik di bukit Sofa. Wakila ala Abi Qubais, ada yang mengatakan pendapat ulama Nabi Ibrahim lagi undang-undang itu tengene gunung Abi Qubais. Pripun undang-undangnya ayuhan nas bae manusa. Inna rabbakum sak temene pengiran sira kabeh iku qad ittakhadha, teman-teman menjadikan baitan ikilah baitullah fahujuhu, monggo becik mangkat haji sira kabeh. Di Nabi Ibrahim ayuhan nas wahai manusia, ingatlah bahwa Tuhan kalian semua telah menjadikan Baitullah sebagai pusat dari ibadah kalian, maka datanglah hajilah ke sini. Innal fayuqalu, dan diucapkan innal jibala tuwadu'at hatta balagha asautu arja al-ardi wa asma'a man fil arham wal aslab wa ajabu kulli syai sami'ahu min hajarin wa madarin wa sajarin. Nah, ketika Nabi Ibrahim niki ngundang-undang teng ngene niku wau teng ngene Baitullah, gunung-gunung niki do menjadi pendek kabeh. Gunung-gunung menjadi pendek, terus suaranya Nabi Ibrahim ini diteruskan oleh gelombang frekuensi angin. Cara saya lagi ya, radio kayak gini angin diteruskan. Dan bahkan atas kuasa Allah, suaranya Nabi Ibrahim ini bisa didengar oleh semua makhluk, bahkan yang ada di alam arwah, alam kandungan, dan yang masih di tulang rusuk. Semuanya menjawab. Nah, sebagian riwayat lagi ada yang mengatakan, Nabi Ibrahim kan ngundang, terus tuh jawab. Berarti nek sing tuh jawab, kulolan panjenengan ya ora ngerti ya. Mesti ben niku jawab orang terus. Ya husnudzon ae, insyaallah. Nek sing jawabe panggilane Nabi Ibrahim, berarti ya bakal haji, ya haji mabrur ya mulai selamat. Setelah itu malaikat Jibril juga berundang-undang-undangnya podo. Bareng undang-undang, nek sing jawab, ya nanti sampai sana dan meninggal di sana. Setelah itu iblis juga minta izin lagi. Lah nek sing undang-undang iblis sing jawab, ya berarti dari haji sing napa niku? Sing boten mabrur. Mardud haji yang ditolak. Kemudian lanjutnya wa man kataballahu annahu yahuju ila yaumil qiyamah la baikallahumma la baik. Orang-orang nek sing ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bakal mangat haji, ya adalah jawab meskipun ngene alam arwah. La baikallahumma la baik. Hadza madmumani ma warada an Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah. Hadis ini diceritakan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Imam Mujahid dan Ikrimah, wa Sa'id bin Jubair, wa ghairi wahidin minas salafi, wallahu a'lam. Wa awrada Ibnu Jurair wa Ibnu Abi Hatim matulatun. Ya, hadis yang seperti itu ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim itu lebih panjang redaksinya. Kemudian ayat ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Ya'tuka bakal nekani ing undanganmu. Rijalan kelawan mlaku wa ala kulli dhamirin lan ing ngatasé
saben-saben unta. Maksudnya wong haji niku nanti akan mendatangi panggilan Nabi Ibrahim dengan berbondong-bondong. Ono sing mlaku, ono sing nggawa unta. Ada yang mengatakan pendapat niku haji sing tuweh apik niku nganggo mlaku. Tetapi nek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyontoni ketika haji niku nggih naik kendaraan. Artinya yo diamreh piye penake. Ora harus seperti mlaku kabeh mangke sing wong Indonesia gak mesake. Nah, kendaraan itu nanti kan akan berkembang. Kalau zaman dulu kan pakainya Honda. Kalau sekarang ya pakai Garuda Indonesia. Jadi atas panggilan Nabi Ibrahim itu nanti orang akan berbondong-bondong dari segala penjuru mendatangi Baitullah. Qad yastadallu bihadil ayah min dhahabi minal ulama ila an al-hajj masyian liman qadara alaihi afdal min al-haji rakiban. Ada sebagian ulama berpendapat ya, ini dari Ibnu Abi Hatim haji sing paling utama ku sing mlaku nek mampu. Li annahu qadamahum fi dzikri, sebab di dalam ayat ini rijalan itu didahulukan daripada wa ala kulli dhamirin. Fadala alal ihtimam, karena lafalnya didahulukan maka itu lebih penting, lebih utama. Wa quwwatu himmatihim masyaddari azmihim, karena berjalan kaki itu berarti menandakan betapa kuatnya himmahnya, betapa kuatnya dirinya menghadapi segala rintangan. Wa qala Waqi', menurut pendapat Waqi', an Abil Umais, an Abi Khalkhalah, an Muhammad bin Ka'ab, an Ibni Abbas, dari jalur hadis Ibnu Abbas, pendapat Imam Waqi', ma asa'a ala syai'in illa innani wa wadatu anikum tu hajatu masyiat li anna Allah yaqulu ya'tu karijalan. Ini berarti memperkuat menurut keterangan ini. Karena lafal rijalan didahulukan, berarti Imam Waqi' ini memutuskan hajinya dengan berjalan untuk mencari pahala yang lebih banyak. Ya'tu karijalan. Walladhi alaihi al-aksarun anal hajar raqiban afdol. Akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa haji dengan menunggang kendaraan itu lebih utama. Sebabnya apa? Iktidaan bi Rasulillah, mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu hajja raqiban, sesungguhnya Nabi niku mangkat haji dengan naik kendaraan berupa apa? Naik unta. Yatina min kulli fajjin amik. Ayat selanjutnya, akan datang dari segala penjuru dalam rangka mendatangi panggilanmu wahai Ibrahim. Yakni tori, maksudnya min kulli fajjin niku dari berbagai penjuru jalan. Kama qala wa ja'alna fiha fijajan subula wa qawluhu amik, kan ada lafal amik, min kulli fajjin amik. Apa maksudnya? Ai ba'id, tegasnya dari tempat-tempat yang jauh, dari tempat-tempat yang belum pernah dipikirkan oleh para sahabat terdahulu. Biar para sahabat niku yo ora kepikiran nek sampe ono wong Islam akeh ngeten iki teng Indonesia. Tekan Pati, tekan pelosok negeri. Dan ini kan jauh sekali. Ya, berarti mereka ini mendatangi panggilan Nabi Ibrahim. Ini Al-Quran itu salah satunya menggambarkan peristiwa yang akan datang. Ketika Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu, wong sing do lunga haji niku wong-wong dari jazirah Arab berbondong-bondong. Tapi Al-Quran sudah menggariskan so'ben itu min kulli fajjin amik, dari tempat-tempat yang jauh sing jarake berkilo-kilometer. Zaman biyen nek sing do haji sing numpak kapal bisa berbulan-bulan. Tapi nikmat, ibadah sing paling nikmat. Muga-muga kula lan panjenengan saged tindak haji wonten Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Qala Mujahid wa Atha, menurut pendapatnya Imam Mujahid dan Imam Atha, wa Qatadah, diperkuat Qatadah.
Wa hadzal ayat ka qouli ta'ala ibaran an Ibrahim haitsu qala fi da'i faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Nah, nanti dengan panggilannya Nabi Ibrahim itu Allah Subhanahu wa taala niku ajeng ngrentekke atine manungsa sing di seluruh penjuru dunia niki kangen, gandrung, rindu dengan Baitullah. Sehingga wis ibaratnya inden bertahun-tahun itu tetap dilampahi. Kenapa? Karena digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki yo karena usahane Nabi Ibrahim. Ribuan tahun yang lalu Nabi Ibrahim kan diperintah wa'adzin, panggil, Ibrahim, manusia panggil. Nabi Ibrahim niku kan nggih namine wajar manusia. Kula kok ngundang niku pripun? Napa do mireng? Wis go lakoni wae. Nek diperintahku manut sakniki. Nanti Allah yang akan membantu. Kados tiyang berjuang sakniki, berjuang ketoke berat. Mula ngaji didik santri ketoke berat. Lakukan istiqomah, Allah pasti akan mempermudah. Alhamdulillah, Allahumma. Ini kan perintah. Ternyata betul ya. Mungkin di saat itu Nabi Ibrahim gak kepikiran orang-orang kados kula lan panjenengan sing jaraknya berkilo-kilo sebuah juara ini kan berbondong-bondong karena barokah ngundang Nabi Ibrahim. Padahal sing ngundang dhewe ketika diperintah niku apakah sampai nanti ya? Ini sepenting usaha ikhtiar. Pasti Allah akan memberikan jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Falaisa ahadun min ahli Islam illa wa huwa yuhinu ila riyadil Ka'bah. Tidak ada satupun orang sing agama Islam sing artinya tidak rindu Ka'bah, tidak ada. Cek sapa wae. Meskipun nuwun sewu ngibadahe tesih kurang, tetap di hati nuraninya itu kangen, rindu karo sing Ka'bah Baitullah. Niki sing ngrendake Allah Subhanahu wa taala lewat perjuangane Nabi Ibrahim. Wa nasu yasudunahu bin sa'iril jihad. Manusia seluruhnya sing beragama Islam mesti akan mengorbankan apapun untuk bisa sampai di Baitullah. Terus niki tadi ada wal qaimin wa ruka'is sujud. Ada sedikit keterangan tentang Hijr Ismail. Hijr Ismail itu kan nek kula membaca nggih. Niki kan Ka'bah terus niki ana kaya tembok sithik ya. Tembok sithik yang sing tidak nyambung. Itu Hijr Ismail itu kan bagian dari Ka'bah maksudnya. Jadi ketika sholat, nah itu berarti tawaf nih ya. Nek tawafnya harus di sini. Waktu sampai tawafnya nonggone melebu di antara Ka'bah dan Hijr Ismail. Ini kan karena bagian dari Ka'bah. Nek sholat malah mboten napa-napa nek sholat. Berarti nek sholat itu berarti kalau sholat di Ka'bah. Nah itu ceritanya zamane Nabi Ibrahim Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Terus kemudian napa niku terjadi banjir besar. Terjadi banjir besar akhirnya hancur. Terus apa dibangun diambakno niku orang Quraisy kentekan dana. Kentekan dana akhirnya wis bangun semene ae. Kita saya nonton ae. Kita gini kitab Ar-Rahiqul Maktum sejarah Nabi. Jadi wis ono Ka'bah iki ono turan tembok separuh. Zaman mono apa dilangsung no danane kayak nyandak. Akhirnya sampai ke dawa-dawa. Lah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki berhasil membebaskan kota Mekah, niki diusulkan oleh para sahabat. Pripun Kanjeng Nabi nek Ka'bah niki dibongkar meleh terus disatukan kali Hijr Ismail. Nabi menjawab, aku khawatir itu terjadi apa itu bahasanya nanti orang-orang terjadi gejolak. Ya wis menjadi kearifan lokal ya wis bene. Toh itu nanti diperkuat dengan
hadis. Karena kadang-kadang masyarakat itu langsung secara frontal. Nah, nanti itu biasanya mereka itu akan kok ngono. Jadi gejolak, menghindari konfliknya. Cerita sedikit. Kemudian ayat berikutnya liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir summa liyaqulu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Liyashhadu, Ibnu Abbas memberikan penafsiran liyashhadu manafi'alahum, qala manafi'ud dunya wal akhirah, amma manafi'ul akhirah faridwanullahi ta'ala wa amma manafi'ud dunya fima yusibuna min manafil badan wa dabaihi wa tijarah. Liyashhadu manafi'alahum, kalian itu akan menyaksikan manfaat-manfaat, beberapa berkah-berkah yang Allah turunkan dengan kehadiran Baitullah, baik manfaat akhirat ataupun manfaat dunia. Manfaat akhirat jelas faridwanullah, dengan haji kita mendekatkan diri mencari ridho Allah. Manfaat dunia ya mesti nek teng mriko orang berkumpul banyak, pasti teori bisnis akan berkata sing blonjo yo akeh, penginapan yo rame dan lain sebagainya. Maka hadis ini termasuk keterangan ini dijadikan hujah oleh berbagai ulama bahwa teng mriku nanti juga diperbolehkan orang-orang sekitar itu untuk bertijarah, berdagang, berjual beli. Dengan adanya haji itu kan juga omset yang luar biasa pastinya bagi pemerintah Saudi utamanya. Keduanya juga bagi orang-orang yang sekitar. Kadang-kadang orang Saudi asli justru sing dodol itu kadang-kadang kan orang-orang dari Bangladesh ceritane. Ceritane sing dodol haji kalau dari nanti. Termasuk orang-orang Madura kan juga banyak di sana. Mereka juga meraih keberkahan dari tamu-tamu Allah. Wa kadza qala Mujahid wa ghair wahid innaha manafi'ud dunya wal akhirah. Mujahid juga menegaskan liyashhadu manafi'alahum, artinya kamu semua akan menyaksikan betapa manfaat-manfaat Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam keberkahan di sekeliling Baitullah. Laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum. Ini kita kini ayat yang lain, ini Al-Baqarah. Bahwa laisa alaikum junahun, kalian tidak mendapat dosa an tabtahu fadlan min rabbikum, untuk mencari fadl dari Tuhan kalian, artinya berdagang maksudnya. Berdagang di sekitar Baitullah itu tidak apa-apa. Karena itu termasuk fadl an tabtahu fadlan min rabbikum. Terus ayat selanjutnya wayat kuru dan podo zikir sopo menuso kabeh ismallahi ing asmane Allah fi ayamin ing dalam pira-pira dina maklumatin kang den kawaruhi alama ing atase barang rozaqahum kang wis paring rezeki ing wong manusa iku kabeh mimbahi matil an'am saking pira-pira sesembah apa niku sembelihan ya hewan-hewan ternak. Karena mereka juga ada apa niku ada menyembelih hewan, ini juga termasuk keberkahan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Syu'bah wa Hasan Abi Basir an Sa'ad bin Abbas radhiyallahu anhu al ayyamul ma'lumat. Ketika kita membicarakan ayyam ma'lumat itu apa? Ini pendapat dari Ibnu Abbas yang dikutip oleh Syu'bah, Hasan dan Abi Basir mengatakan ayyamul asyri, yaitu hari 1 Dzulhijjah sampai hari ke-10.
Jadi maksud fi ayyamin ma'lumat. Wa alaqahu lan hadis mutlak Al-Bukhari dari Bukhari Basighah al-Jazmi bihi wa rawiya mislahu an Abi Musa al-Asy'ari wa Mujahid wa Qatadah wa Atha wa Sa'id an Jabir wal Hasan wa Duhaq wa Atha al-Khurasani wa Ibrahim an-Nafasi wa huwa madhhabu Syafi'i. Ya, ini sebagaimana yang menjadi pendapat dari Imam Syafi'i. Wal masyhur, yang paling masyhur an Ahmad bin Hanbal wa qala al-Bukhari hadatsana Muhammad bin Arurah hadatsana Sya'bah an Muslim an Sa'id an Jubair an Ibnu Abbas an Nabi qol. Ya, ini hadis yang memperkuat tentang liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah. Hadis yang sangat panjang ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, ma min amala mal amala fi ayyamin afdal minha fi hadihi. Artinya amal-amal yang dikerjakan mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah amal-amal yang sudah maklum besar pahalanya. Termasuk amal sing afdol. Jadi Nabi niku nate ngendika ngamal sing paling afdol iku ngamal ibadah apa saja, baik ibadah sholat, membaca Al-Qur'an, bahkan puasa sekalipun, itu sing paling afdol itu mulai fi ayami maklumat, artinya tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Qalu sahabat berkata, walal jihad fisabilillah, apakah juga pahalanya lebih baik, lebih afdol daripada jihad fisabilillah? Qala walal jihad fisabilillah ya illa rajulun yahruju binafsihi wa mata falam yarji bisae, kecuali sing bisa ngungkuli napa niku mulai 1 sampai 10 ibadah-ibadah itu orang yang jihad tapi jihadnya dia mati saya di medan perang. Nah, itu berarti lebih afdal. Wa rawahu al-Imam Ahmad. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis yang tadi saya bacakan. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah binahwihi. Wa qala Tirmidzi hadisun hasan. Menurut Tirmidzi ini termasuk hasan tur sahih. Terus qultu wa qad taqassaitu hadhihi turuqa wa afrada hadha juz'an ala hadati fa min dzalika qala Imam Ahmad. Jadi nanti masih membicarakan tentang tanggal 1 sampai 10. Ini kan memang mendapat nas langsung bahwa tanggal-tanggal itu adalah tanggal-tanggal yang dimuliakan. Qaul tsani, pendapat yang kedua, fil ayyamil ma'lumat, yang menerangkan tentang al-ayyam al-ma'lumat. Qala al-hukam am-Muqsim an Ibni Abbas al-ayyamul ma'lumat yauman nahr wa salah satu ayamin ba'dahu. Sing dimaksud napa niku ayyamul ma'lumat sing pahalanya luar biasa itu adalah yaumun nahr, berarti pas niku hari-hari berarti pas tanggal pas hari 10 Dzulhijjahnya, kemudian 3 hari setelahnya berarti hari tasyrik. Terus kemudian pendapat yang ketiga yang membicarakan tentang fil ayyamil ma'lumat, qala Ibnu Abi Hatim hadatsana Abi hadatsana Ali bin Al-Madini hadatsana Yahya bin Sa'id hadatsana bin Imran. Ini ada hadisnya ya. Saya ambil langsung redaksi hadisnya. Al-ayyamul ma'lumat wal ma'dudat wa jami'uhunna arba'atu ayyam. Fal ayyamul ma'lumat yaumun nahr wa yaumani ba'dahu wal ayyamul ma'dudat salah satu ayamin ba'dahu. Jadi pendapat yang ketiga ada sing ayyamin maklumat itu justru pas hari yaumun nahr nih. Bodoh besar pas. Lah kemudian pas ayyamun tasyrik itu kategori al-ayyamul ma'dudat. Terus kemudian
Kemudian al-ba'isul fakir. Ayat selanjutnya liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Maksud dari ayat ini yakni bihi dzikrullahi inda dzabhiha. Maksudnya ketika menyembelih korban di Yaumun Nahar itu dengan membaca asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, untuk membedakan dengan korban-korban atau sembelih-sembelihan yang lain. Ala ma razaqahu min bahimatil an'am, yakni al-ibil wal baqar wal ghanam. Kama fasalaha ta'ala fi suratil an'am. Maksudnya yang disembelih itu adalah unta, pilihan utama. Berikutnya bakor, itu berarti sapi, kerbau. Kemudian yang terakhir ghanam, kambing. Fakulu minha, fakulu mongko becik mangan sira kabeh. Minha saking bahimatil an'am, dari hewan korban tersebut. Wa at'imu lan becik wa imangan sira kabeh. Al ba'isa ing wong sing lagi kesusahan, al fakir tur wong kang lagi butuh. Jadi salah satu kesunahan tegene hewan ketika nyembelih kurban itu termasuk memakan dagingnya. Karena kesunahan ini fungsinya untuk melawan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Wong-wong jahiliyah biyen niku mungkin yo kadang-kadang ora beda karo wong ngene. Ini wis nggih korban atau misalnya sesaat gak dipangan dijehke. Nah, ini ayat ini adalah untuk menegaskan menolak semua itu. Yo mbok sembelih, mbok olah, yo pangan bareng-bareng. Terus yang separohnya ini untuk napa niku dibagi-bagikan kepada fakir dan miskin. Sebab wong jahiliyah biyen niku nek nyembelih-nyembelih gak dipangan. Cara saiki iki sesajen dijehno. Nyembelih napa wedhus niku dijehno sampai ra ono sing mangan, dike persembahan. Lah ayat ini faqulu minha ini fungsinya untuk nggih bedakno karo kelakuane wong jahiliyah. Wong jahiliyah itu mangan disia-siakan, nek orang Islam ya dinikmati dan juga digunakan sebagai sosial, dibagi-bagikan. Istadala bihadhil ayah min dhahabin ila wujubil akli minal adhiyai. Maka ada sebagian ulama yang bahkan mewajibkan bagi wong sing korban untuk menikmati daging tersebut. Waladhi alaihi al-aksarun anahu min babi rukhsah ay al-istihbab. Akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat faqulu minha meskipun ini menggunakan kata fi'il amar becik mangan sira, ini bukan berarti perintah yang bersifat wajib, tetapi ini lebih kepada rukhsah, keistimewaan, dispensasi dan juga kesunahan. Karena pada dasarnya perintah itu tidak semuanya menunjukkan wajib. Memang secara aslu fil amri tadulu alal wujub. Pada dasarnya di dalam ilmu usul fiqh perintah itu menunjukkan hukumnya wajib, tapi tidak semua. Di antaranya ini fakulu, ini kan kalimat perintah becik mangan sira kabeh. Nek dilihat dari redaksi sing salah satu ulama berpendapat berarti mangan itu mangan apa sembelihan kurban bagi sing kurban wajib. Tetapi ulama mayoritas mengatakan itu perintah tapi bersifat sunnah. Kadang-kadang ada yang menghindari, berarti ini orang mangan pula itu so. Kama sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma nahara hadi, seperti sebagaimana yang telah ditetapkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika nyembelih hewan kurban amara min kulli badanatin
bid'atin fatat bahu faakala min lahmiha wa hassa mim maradiha. Nah, hadis ini berkaitan tentang kebiasaan Rasulullah. Ketika Rasulullah niki menyembelih hewan kurban, Rasulullah niki nyakon sebagian awake niki kon sebagian daging ya maksudnya kon nyulekno dhisik. Kon nyulekno sik kon masak sik supaya nanti bisa dinikmati bersama-sama. Nah, cara saiki yo nopone jeroane apa-apane ku dimasakno sik, mbok kanggo sarapan sing dulang. Rasulullah biasanya ngoten. Jadi nek ngandani iwak mateng kabeh niku kan kesuwen. Jadi sambil ana sing godhegi, kok ana sebagian dari niku sing dimasak. Ya Kanjeng Nabi niku nek mriki dijelaskan min lahmiha wa asami marqiya. Kanjeng Nabi itu suka sing kuahnya banyak. Sing kuahnya banyak Nabi meminum kuah dari kambing itu. Qala Abdullah bin Wahab, qala li Malik, ahabu ayyakulu min adkhiyatihi li anna Allah yaqulu faqulu minha. Nah, ini ulama Imam Malik juga mempraktikkan hal seperti itu. Aku iku seneng nek ana wong sing nyembelih, nggih, sing korban iku terus dia itu mau makan bersama-sama. Mangan bersama-sama itu kan kebersamaan. Hari raya, nggih, diculekno dhisik, dimasak terus dijak sarapan bareng-bareng. Imam Malik itu suka seperti itu. Fakulu minha. Ini dari ayat fakulu minha. Kanal musyrikun la yakuluna min dabaihim farakhasu lil muslimin. Nah, ini hadis ini sebab zaman biyen wong Quraisy iku nek nyembelih hewan iku wonge ra gelem mangan. Wonge nek mengkorbankan untuk sesembahan-sesembahannya iku gak dipangan. Ana nyembelih pitik, nyembelih apa ya ijo tok dikokno nggone ngarepe napa berhala-berhalanya. Atau ditaruh di tempat-tempat yang dianggap keramat. Dikai ndase apa-apane semole apa-apane ora dipangan. Sia-sia. Nah niku cara Kanjeng Nabi kok njipuk wae dimasak. Dimasak enak. Ya, karena memang salah satu manfaat dan tujuan kurban itu kan ya dimakan bersama terus dibagi-bagikan ya. Ora kok untuk dipangan sing ra ketok semut misalkan rengit. Eman daging apik-apik kok didua-duai padahal dimasakkan luar biasa lezat nikmat alhamdulillah. Ini ada ayat di dalam surah Al-An'am ya. Ada ayat di surah Al-An'am itu sing menjelaskan bentar satu ya. Oke, kesimpulan saja. Kesimpulan pertama wa'adzi wa'id bawana Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun kembali Ka'bah atau Baitullah yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Fungsi dari Baitullah adalah untuk Allah tusyrik bi syai'a. Jangan beribadah selain Allah. Wa tahhir baitiya lit-taifin wal qaimin wa ruk'i sujud. Fokus di dalam Baitullah hanya untuk tawaf, salat dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian kesimpulan yang ketiga, wa'adzin finnas bil haji. Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk mengundang semua manusia menghadiri haji di Baitullah. Oleh karena itu Allah menggerakkan hati setiap muslim. Pasti di hati setiap muslim itu ada perasaan rindu, kangen, bronto, kepengen merobai itu karena barokah undang-undangnya Nabi. Terus kemudian keempat ya, liyasyhadu manafi'alahum ya. Salah satu dari berkah-berkah yang diberikan Allah dengan Baitullah akan ada manfaat dua. Manfaat akhirat yaitu mendapat ridha Allah, manfaat dunia dari sisi ekonomi pasti akan terjadi perputaran uang yang luar biasa.
nggih. Ketika orang berkumpul jadi satu dalam tempat satu niku mesti sing dodol ya rame, penginapan ya rame dan sebagainya. Ini salah satu dari keberkahan Baitullah. Terus fi ayyamin maklumat, kesunahan kelima berarti ya. Kesunahan tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 ini disunahkan untuk meningkatkan ibadah secara umum, membaca Al-Qur'an, terus berbuat amal sholih. Ini kan umum, tidak dijelaskan apa, berarti ibadah umum. Terus yang berikutnya ala ma razaqakum min faqulu minha. Pada yaum nakhr 10 Dzulhijjah itu niki kesunahannya sing korban niki melu bareng-bareng menikmati daging korban. Nek niru Kanjeng Nabi nggih niku wau diculikke sithik nggih terus dimasak dimakan bersama. Terus yang lainnya ini dibagi-bagikan nggih, dibagi-bagikan ke al-baisal fakir, orang-orang sing membutuhkan, sing biyen-biyen orang kuat mangan daging nggih. Nah, iki ben melu roh rasane. Demikian pengajian tafsir pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Semua kesalahan mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu